Jadi tentang Nabi Ismail ya. Sebentar Ibu buka dulu ya. Iya, nanti kita bahas ya. Nih di sini nih Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ya. Coba Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi ya. Kenapa disebut bapak para nabi? Karena nanti banyak dari keturunan Nabi Ibrahim itu banyak para nabi yang lahir ya. Salah satunya nanti Nabi Muhammad. Ini ada Dede Baya, kita bahas ya. Oke, sebelum kita bahas ini kita cerita. Ibu ada apa ya namanya kesepakatan. Kita bikin kesepakatan ya. Siap bikin kesepakatan? Oke, kesepakatannya coba Rasya. Iya, lihat ibu dulu. Pertama semuanya harus mendengarkan ya. Rasya, mendengarkan ya. Oke, siap? Tidak ada yang mengobrol, siap? Siap. Tidak ada yang ngomong-ngomong apa-apa, siap? Siap. Siap mendengarkan ya? Siap. Dibuka telinganya ya, dibuka telinganya dulu. Coba dibuka telinganya. Udah dibuka? Dibuka matanya. Udah dibuka matanya? Iya. Dibuka hatinya. Hatinya dibuka. Biar nanti banyak hikmah yang didapatkan ya. Dikunci mulutnya. Buang kuncinya. Oke. Nanti yang aktif kalau ibu bertanya baru boleh ya menjawab. Dan yang tidak suka ngobrol-ngobrol nanti ibu kasih hadiah. Siapa yang mau kasih hadiah? Iya, kasih hadiah ya. Iya, Aisyah juga boleh. Iya, tapi harus mendengarkan dulu ya. Oke, kita mulai. Iya, kita akan bercerita tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ya. Di Nabi Ibrahim. Iya. Tapi perjanjiannya apa? Ada surat. Iya. Iya, Nasya. Iya, nggak apa-apa. Iya, siap ya. Tadi perjanjiannya apa, Zara? Iya, nanti kita boleh. Nanti kita bahas. Kenapa ini bisa nangis ya? Tadi ibu ini nangis ini dari bayi. Katanya gitu ya. Apa ya? Kita bahas ini Ganesha, lihat itu ibu guru sini. Jadi Nabi Ibrahim itu bersama istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah ingin sekali mempunyai seorang anak ya. Sambil terus berdoa ya. Terus berdoa ya. Terus meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah ya. Pengen punya seorang anak ya. Tapi sama Allahnya belum dikasih sampai umurnya sudah tua sampai puluhan tahun ya. Tapi akhirnya Allah berikan karunia ya seorang anak. Ini sampai-sampai Siti Hajarnya menangis ya, terharu. Alhamdulillah punya anak. Ini Nabi Ibrahimnya ya, membawa Nabi Ismail kecil ya, sangat senang, sangat bahagia. Akhirnya mempunyai seorang anak ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail kemana coba? Ke tempat antah berantah, ke padang pasir dan tidak ada air sedikit pun, gak ada air, gak ada makanan. Ya, bayangkan di sana Nabi Ismail kan masih bayi ya, masih bayi. Paling kalau bayi ngapain sih, nangis ya? Gimana nangis? Oe gitu ya, oe. Pengen apa? Pengen makanan, pengen minuman ya di sana tuh. Nah, tapi kata Siti Hajar ibunya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Engkau harus meninggalkan aku di tanah ini, di tanah yang tandus ini. Iya, Siti Hajar, ini adalah perintah dari Allah. Iya, ada dede banyak. Lalu akhirnya ternyata apa yang terjadi ketika ditinggalkan? Ternyata Nabi Ismail kecil ini pengen minum ya, pengen makan, nggak ada minum sama makanannya. Akhirnya Siti Hajar lari-lari ke bukit, ke Safa lari, nggak ada minuman. Ke Marwah lari lagi, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Lari lagi, bolak balik sampai 7 kali tidak menemukan air. Nabi Ismail, iya, dede bayinya namanya Nabi Ismail. Nabi Ismailnya nangis sambil menggunakan kakinya, oe, gitu ya, oe. Siti Hajar cari air ya. Kemana ini? Nggak ada air. Akhirnya berkat kekuasaan Allah, ada apa coba? Ada apa ini? Ada air. Air ini disebut dengan air Zam-Zam. Air apa? Zam
Zam-Zam ini sampai saat ini pun masih mengalir dan banyak sekali manfaatnya. Ya. Ada apa? Iya, ada banyak sekali manfaatnya. Biasanya kalau orang-orang yang suka berhaji atau suka umroh, pulangnya tuh bawa air Zam-Zam ya. Anak-anak bisa cobain ada air Zam-Zam ya. Jadi air Zam-Zam sangat menyehatkan ya. Tuh lihat, ada baiknya ya ada air Zam-Zamnya. Aku pernah cobain airnya. Air Zam-Zam, gimana rasanya? Ada rasanya nggak? Asin. Kayak air ya. Aku yang rasa air biasa. Iya, kayak air biasa. Iya. Coba. Iya benar ya. Iya ini airnya sampai iya airnya enak benar, kita coba di sini. Nah ini lagi diapain nih? Ismailnya coba duduk coba. Nah ini lagi diapain ya Nabi Ismailnya ya? Ternyata ya sini masih aku lihat. Nggak kelihatan aku di sini. Nah di sini. Nah pada saat itu pun akhirnya kan Allah memberikan air Zam-Zam ya kepada Nabi Ismail. Singkat cerita ketika Nabi Ismail sudah berusia anak-anak ya, sekitar umur 7 tahun sampai 9 tahun, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Ya, bermimpi untuk apa? Menyembelih Nabi Ismail. Iya, mau disembelih Nabi Ismailnya. Tapi Nabi Ibrahim itu memastikan ini kan perintah dari Allah atau dari setan ya. Bayangkan anak sendiri satu-satunya, ada dua ya sebenarnya, ada Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Anak yang dinanti-nantikannya mau disembelih, gitu ya? Iya, mau disembelih. Nah, tapi ternyata itu adalah perintah dari Allah. Nabi Ibrahim bilang menemui Nabi Ismail. Ismail, iya. Kalau nggak bisa sama Bilang ibu gini, buka ya, Ismail, bawa ke sini minumnya. ini adalah perintah dari Allah. Gibran boleh duduk. Makanya, iya. Nanti iya. dapat hadiah. Iya, sini duduk dulu sayang. Sini duduk dulu sayang. Iya, duduk satu detik apa? Satu detik apa? Nabi Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini duduk. Kata Nabi Ismail apa coba? Kata Nabi Ismail apa coba? Iya ini, iya. Kata Nabi Ismail, iya. Aisyah soleh. Ya duduk kali tutup dulu. Kata Nabi Ismail, iya, tidak apa-apa wahai ayah, karena ini adalah perintah dari Allah ya. Akhirnya Nabi Ismail itu pergi bersama Nabi Ibrahim untuk mau disembelih. Nah, tapi di sepanjang jalan ada siapa coba? Iblis yang sedang menggoda Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Iya, digoda dulu Nabi Ismailnya sama Nabi Ibrahim. Kata iblis gini, iya, kata iblis dulu, ada iblis. Iblis itu kan, iya, tapi belum. Lagi jalan, lagi di perjalanan. Kata iblis gini, hai Ibrahim, kamu mau menyembelih anakku? Ini kan anak kamu satu-satunya. Yang kamu nanti-nantikan, katanya gitu. Ismail kata iblis. Kata Nabi Ibrahim, ini bukan, saya bukan di perutnya. Ini Nabi Ismail udah jadi anak-anak. Ya, terus kata Nabi Ibrahim, nggak apa-apa, ini adalah perintah dari Allah karena Allah mah pasti sayang sama kaumnya, sama hambanya. Ya, nggak mungkin Allah jahat ya, nggak mungkin Allah jahat. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melempar apa? Dilemparlah batu ya sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar. Ayo kita lempar iblis ya, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar bareng-bareng. Bismillahi Allahu Akbar, dilempar iblis itu gitu ya, jatuh gitu ya. Oh, aku ini nggak bisa digoda nih Ibrahim. Coba deh digoda Ismail, kan Ismail masih anak-anak ya, digoda sama iblis ya. Katanya gini, Ismail, kamu ini mau disembelih sama bapak kamu, gimana? Mau nggak kamu? Tapi ini adalah perintah dari Allah, jadi aku mah percaya Allah mah sayang sama aku, kata Ismail. Dilempar lagi sama Nabi Ismail pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lempar ya bapak itu. Iblis itu iya, kata iblisnya, wah, aduh gagal lagi, katanya susah banget ini ya menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Coba deh ke ibunya Siti Hajar, gitu ya. Coba deh ke ibunya. Tok. Ibu Siti Hajar, ya. Kamu tahu tidak, anak kamu tuh mau disembelih, katanya gitu ya. Iya nggak apa-apa, ini mah pasti perintah dari Allah, kata Siti Hajar gitu. Akhirnya Siti Hajar juga sama melempar dengan batu. Coba kita bareng-bareng lagi.
Bismillah, ya Allah, Akbar. Kata iblis, ya aku nggak berhasil. Katanya. Iya, aku nggak berhasil deh. Karena ternyata mereka itu orang-orang yang soleh. Ya. Nah, ketika itu langsung nih lihat Nabi Ismail dibawa ke tempat ya, ke sebuah tempat. Nah ini Nabi Ismailnya sendiri yang mau di ini. Kata Nabi Ismail, ayah, tolong dong ayah, ikat tangan aku, buka baju aku, karena mau disembeli. Sudah siap. Kata Nabi Ismail. Enak Iya. ceritanya kalau Pas mau disembeli, ya ternyata turun perintah dari Allah. Apa turun perintahnya? Kata Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kamu telah berhasil. Iya, kamu telah berhasil. Jadi perintahnya ganti. Perintahnya harus menyembeli seekor domba. Jadi yang disembeli bukan Nabi Ismail, tapi seekor domba. Iya. Nah, dan saat itu sampai saat ini apa yang terjadi? Kita melakukan kurban apa? Kurban domba. Dengan domba, dengan apa lagi? Sapi, dengan apa lagi? Unta dan kambing. Coba suara domba gimana sih Pak? Sini sih Pak. Coba sini sih Pak, sini sih Pak, sini sih Pak. Sini Ibu mau tanya ke si Pak. Sini Ibu mau tanya ke si Pak. Si Pak, sini. Si Pak di sini berdiri, si Paknya berdiri. Si Pak, kalau suara sapi gimana sih Pak? Oh, yang keras, yang keras. Oh, kalau suara kambing gimana sih Pak? B. Kalau domba? B juga ya, sama ya? Iya. Iya ya. Jadi kita itu mengamalkan apa amalan untuk berkurban. Iya, masya Allah. Sorong itu gimana ya? Ibu juga belum tahu ya. Iya. Bebek ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ceritanya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dari Nadira, Aira, Oli dan juga Aisyah, apa hikmah yang bisa didapat? Nanti dikasih hadiah. So, dari cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. So, siapa? Hikmah, pelajaran yang bisa diambil. Selain itu kita sebagai anak harus apa? Berbakti, harus sayang ya. Aisyah yang jawab ya, bagus. Berbakti, Olin apa lagi? Berbagi, nanti hadiahnya pas pulangnya ya. Terus harus nurut, iya bagus. Nurut, Tafisa. Apa? Harus soleh, harus apa? Patuh, apa Aisyah? Oh, kasih. Kalau kepada Allah harus nurut juga Kak. Ya, jadi kalau itu teh berarti jahat atau baik ya? Baik ya. Kenapa baik? Coba kenapa baik? Karena iya, karena ternyata kan diganti ya. Yang awalnya disuruh menyembeli Nabi Ismail ternyata diganti sama menyembeli apa? Domba. Iya, bagus ya. Berarti Allah mah pernah jahatkan ke kita, ke manusia. Allah mah maha baik. Iya. Yang jahat mah siapa tadi yang suka goda-goda tadi siapa? Iblis dan Iya. Ya, coba Gibran. Tadi siapa yang menggoda Nabi Ibrahim? Siapa? Yang menggoda. Yang jangan mau menyembelih. Setan atau iblis. Iya ya. Jangan mau dengar kata iblis sama setan ya. Iya, Siti Aisyah. Oke, sekarang kita akan ceritanya ya. Kita akan laksanakan rukun-rukun ibadah haji ya.